Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rebecca Nabila Indonesia Putri. Di sini saya akan mempraktekkan video SLIM 9 bulian, yaitu mengenai menu pelaporan pada SLIM 9 bulian. Nah, yang pertama di sini saya sudah masuk ke SLIM 9 bulian. Lalu kita dapat mengklik bagian reporting. Nah, menu reporting ini yaitu pelaporan yang berkaitan dengan jumlah koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan, mulai dari jumlah judul koleksi, jumlah eksemplar, total judul berdasarkan media atau GMD, total eksemplar menurut jenis koleksi, serta 10 judul populer yang sering dipinjam oleh pustaka. Lalu yang kedua, kita dapat mengklik menu Loan Report. Nah, menu Loan Report ini yaitu pelaporan peminjaman yang berkaitan dengan aktivitas pinjaman di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan. Mulai total peminjaman, total judul berdasarkan media, total transaksi peminjaman, rata-rata transaksi per hari, transaksi tertinggi dalam sehari, anggota yang meminjam, anggota yang belum pernah meminjam, hingga total peminjaman terlambat. Nah, lalu kita dapat mengklik menu bagian Membership Report. Nah, pada menu Membership Report ini, pustakawan dapat melakukan pelaporan anggota yang berkaitan dengan aktivitas pemustaka di layanan sirkulasi pada suatu perpustakaan. Mulai dari total anggota yang terdaftar, total anggota yang aktif, jumlah anggota menurut jenis keanggotaan, total keanggotaan kadaluarsa, serta 10 anggota paling aktif dengan periode waktu tertentu. Berdasarkan laporan ini, pustakawan bisa juga memberi reward sebagai bentuk apresiasi kepada anggota perpustakaan yang aktif, sehingga dapat memotivasi anggota lainnya untuk aktif memanfaatkan perpustakaan. Nah, lalu untuk selanjutnya kita dapat mengklik menu Custom Recapitulation. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk penjelasannya itu, pustakawan dapat melakukan rekapitulasi pelaporan berdasarkan klasifikasi GMD, tipe koleksi, dan bahasa sesuai data bibliografi yang kita input ke menu bibliografi. Semua laporan bisa langsung dicetak atau bisa juga diekspor ke format spreadsheet. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian title list. Nah, untuk penjelasannya itu, pustakawan dapat membuat pelaporan judul koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan dan info ringkas bibliografinya seperti jumlah salinan, tempat terbit, penerbit, ISBN atau ISSN, dan nomor panggil. Semua laporan bisa langsung dicetak atau bisa juga diekspor ke format spreadsheet. Lalu kita masuk ke bagian item title list. Nah, pada title list ini, pustakawan dapat membuat laporan judul koleksi berdasarkan eksemplarnya. Pustakawan dapat melakukan pelaporan dengan memanfaatkan fitur seleksi lebih banyak dengan mengklik Show More Filter Option. Nah, lalu yang ketujuh, kita dapat mengklik Usage Statistik. Kita klik Usage Statistik. Nah, lalu untuk penjelasannya yaitu, pustakawan dapat membuat pelaporan untuk mengetahui frekuensi peminjaman pada judul koleksi tertentu di setiap bulannya. Tentu saja pelaporan ini penting guna keperluan stok of name dan penyangan jika memang intensitas pada suatu koleksi sudah terendah atau jarang digunakan dapat dipertimbangkan untuk keberlanjutan mempertahankan koleksi tersebut di jajaran koleksi perpustakaan. Lalu selanjutnya kita dapat mengklik menu Loan by Classification. Nah, pada menu Loan by Classification ini, pustakawan dapat membuat pelaporan untuk mengetahui frekuensi peminjaman klasifikasi koleksi di setiap bulannya. Tentu saja pelaporan ini juga penting guna keperluan stock of name dan penyangan jika memang intensitas pada suatu koleksi sudah rendah atau jarang digunakan, dapat dipertimbangkan untuk keberlanjutan mempertahankan koleksi tersebut di jajaran koleksi perpustakaan. Semua laporan bisa langsung dicetak, bisa juga diekspor ke format spreadsheet dan tersedia dalam bentuk grafik. Lalu selanjutnya kita dapat mengklik menu Loan History. Nah, pada menu ini, pustakawan dapat membuat laporan berdasarkan ID anggota, nama anggota, tipe keanggotaan, kode eksemplar, judul tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status peminjaman, sehingga memudahkan pustakawan melakukan pelacakan transaksi yang dilakukan oleh setiap anggota. Nah, lalu yang selanjutnya, kita dapat mengklik menu Due Data Warning.
Nah, pada menu ini, pustakawan dapat membuat pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang terkena jatuh tempo peminjaman sehingga pustakawan bisa melakukan antisipasi terhadap kemungkinan buruk, misalnya koleksi hilang saat peminjaman berlangsung. Anggota lupa mengembalikan dan akan berdampak denda peminjaman yang membengkak tagihannya. Lalu selanjutnya kita dapat mengklik menu Overdue List. Nah, pada menu ini, pustakawan dapat membuat pengecekan terhadap para anggota perpustakaan yang masuk dalam kategori daftar terlambat yang mengembalikan koleksi yang dipinjam. Nah, lalu selanjutnya kita ke menu Activity Staff. Nah, pada menu ini, pustakawan dapat melakukan pengecekan terhadap admin yang dipercaya untuk mengelola sistem pada SLIM, sehingga bisa melihat aktivitas yang dilakukan selama login berupa nama masuk pengguna, entry data bibliografi, entry data eksemplar, entry data anggota, peminjaman pengembalian, dan perpanjangan. Lalu selanjutnya kita dapat mengklik menu visitor statistik. Nah, pada menu ini, pustakawan dapat membuat laporan statistik pengunjung berdasarkan tipe keanggotaan setiap bulannya. Lalu, kita dapat klik menu visitor statistik by day. Dan tampilannya akan seperti ini. Untuk penjelasannya, pustakawan dapat membuat laporan statistik pengunjung setiap harinya dan ini memudahkan dalam menganalisis trafik kepadatan pemustaka berkunjung ke perpustakaan. Lalu selanjutnya kita dapat mengklik visitor list. Nah, pada menu ini, pustakawan dapat membuat laporan berdasarkan daftar pengunjung yang datang ke perpustakaan meliputi ID anggota, nama pengunjung, tipe keanggotaan, institusi, dan tanggal kunjungan. Lalu kita dapat mengklik menu dari yaitu Finance Report. Finance Report ini, pustakawan dapat membuat laporan berdasarkan bulan mengenai jumlah berapa banyak anggota yang terkena denda peminjaman koleksi di perpustakaan. Lalu kita dapat klik Member Finance Report. Nah, pada menu ini, pustakawan dapat membuat laporan berdasarkan daftar data pengunjung yang terkena denda. Lalu selanjutnya kita dapat mengklik menu Pro-Recruitment Report. Nah, di sini pustakawan dapat membuat pelaporan pengadaan koleksi di perpustakaan berdasarkan nomor klasifikasinya dan tahun pengadaannya. Data laporan dapat disajikan dalam bentuk daftar ataupun diagram batang. Baiklah, selanjutnya saya akan mempraktikkan cara setting visitor counter. Nah, yang pertama di sini kita kembali dulu atau melihat file di SEM yaitu di C. Di sini lalu kita klik SEM. Selanjutnya kita dapat mengklik htdoc, lalu kita klik SLIM 9, klik template, klik default, hard, dan klik navbar dan edit di notepad. Nah, jika sudah, selanjutnya kita dapat mencari menu yang nomor 4, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita dapat mengcopy, lalu kita dapat pastikan di bawahnya atau yang nomor 5. Nah, di sini kita dapat mengedit yang bagian help menjadi visitor. Nah, jika sudah kita dapat klik save, lalu kita klik sendirian seperti ini. Lalu kita maka di sini akan tertampil visitor yang telah kita edit tadi di navbar. Nah, jika sudah menu dari pembelian telah terdapat visitor, maka kita dapat melihat data pengunjung ke dalam Activity Counter di menu pelaporan reporting. Ini kita masuk lagi. Lalu kita klik menu reporting. Lalu selanjutnya kita dapat mengklik visitor statistik. Nah, maka di sini terdapat jumlah yaitu 1 dari data counter yang dari visitor tadi. Dengan demikian, pustakawan bisa melihat berapa jumlah pengakses opak SLIM di setiap bulannya. Dan mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.